Kita lanjut bahas BTT Kasarapi episode 802. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sekarang, matahari besar yang berwarna merah keemasan telah meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah Soyen dan juga yang lainnya. Hal itu membuat mereka semuanya ketakutan, sementara tubuh dari Soyen langsung melesat ke arah langit dan bersinar dengan kobaran api 9 warna. Dia berdiri dengan gagah berani untuk menahan serangan itu sendirian. Tiba-tiba saja, boom! Aura yang agung terpancar di dalam tubuh Soyen. Hal itu langsung membuat titik hitam yang berada di matahari merah keemasan itu bergetar, merasakan fluktuasi yang sangat menakutkan, sehingga mataharinya kali ini terhenti di udara. Semua orang tercengang, kemudian beberapa di antara mereka langsung mengatakan, sebenarnya matahari ini telah menyebabkan sebuah deformasi. King Yuan yang telah menggenggam erat tongkat kerajaan malaikat serta mengeluarkan 12 sayap malaikat miliknya, kali ini sedikit bergerak dan dia pun mengatakan, sepertinya dari dalam matahari itu ada semacam aura yang dengan cepat terbangun. Di dalam kemudian matahari merah keemasan sedikit berputar, lalu tiba-tiba saja berubah bentuk menjadi makhluk raksasa, dan makhluk ini tampak seperti penguasa sejati dari tempat ini. Pemimpin pavilion jalur bintang dan juga pemimpin Goa Es dan Salju ketika menyaksikan kemunculan makhluk raksasa itu, rasa takut terlihat jelas dalam pandangan mata mereka yang kemudian keduanya pun berkata, itu sebenarnya adalah makhluk kuno yang hanya ada dalam catatan pusat dunia manusia. Saat itu aku mengetahui di dalam catatan ini ada roh penjaga pusat dunia manusia yang bernama Dewa Langit Kuno. Dan makhluk ini sendiri tidak terkalahkan. Dia merupakan eksistensi yang hampir mencapai kekuatan abadi. Apakah sebenarnya makhluk yang terbentuk dari matahari merah keemasan ini adalah Dewa Langit Kuno yang dimaksud? Mendengarkan kata-kata dari pemimpin pavilion jalur bintang membuat semua orang yang berada di sekitarnya menjadi gemetaran. Sementara Soyen masih berdiri di langit dengan cara yang cukup santai sambil melihat makhluk raksasa yang baru saja muncul dari perubahan matahari merah emas itu. Sementara di sisi lain, makhluk raksasa ini pandangan matanya juga tertuju pada Soyen, Xiao Tianming, dan juga Raja Naga Emas. Karena di antara banyaknya tokoh kuat yang telah hadir, hanya ketiga orang ini yang membuatnya bisa merasakan sebuah kegelisahan. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja di belakang tubuh dari makhluk raksasa ini telah muncul sebuah lubang hitam dan kemudian kabut yang berwarna hitam muncul dari dalamnya. Kemudian terdengar suara tertawa cekikikan. Klan Xiao, kerajaan malaikat, aliansi api abadi adalah karya-karya yang sangat bagus. Bayangan hitam yang sangat aneh berdiri di dalam lubang hitam tersebut dan mulai mencibir pada kelompok Soyen yang telah masuk ke dalam tempat ini. Beberapa orang di dalam pasukan dari Soyen bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari bayangan hitam itu, yang kemudian dia berkata, apakah itu adalah pemimpin dari pusat dunia manusia? King Yuan yang juga menatap tajam pada bayangan hitam, dia pun menggelengkan kepalanya sambil berkata, bukan, orang itu bukanlah Tian Yuanxi, pemimpin pusat dunia manusia. Meskipun begitu, di dalam tubuhnya memiliki fluktuasi energi yang sangat kuat. Jika aku tidak salah tebak, dia adalah tubuh jiwa. Semua orang pun cukup kaget. Apa? Tubuh jiwa? King Yuan lalu mulai memberikan penjelasan. Struktur dari tubuh jiwa sendiri sangatlah istimewa, dan itu juga telah lama menghilang dari dalam dunia 1000 besar. Konon, hanya istana jiwa tingkat ke-9 atau bahkan kekuatan jiwa yang telah mencapai puncak batas kenaikan abadi yang bisa menciptakan tubuh jiwa seperti ini. Soyen melihat pada bayangan hitam di dalam lubang hitam tersebut dan kemudian dia berkata dengan suara yang sangat menggema di dalam seluruh dunia ini, di manakah Tian Yuanxi berada? Dan kembalikan tetua kedua dari klan Xiao milikku. Jika tidak, maka hari ini pusat dunia manusia akan aku ratakan dengan tanah.
Sosok bayangan hitam yang aneh mendengarkan ucapan dari Soyen, dia pun tertawa. Soyen, sombong sekali kau ini. Kekuatan jiwamu memang telah mencapai jiwa para dewa yang luar biasa. Tapi jika kau ingin bertemu dengan pemimpin pusat dunia manusia, yaitu Master Tian Yuanxi, kau mungkin harus melewati beberapa penghalang terakhir di dalam tempat ini. Setelah berkata seperti itu, bayangan hitam membungkuk, memberikan hormat pada dewa langit kuno, dan tiba-tiba saja mendapatkan pemujaan yang aneh seperti itu. Fluktuasi energi yang sangat luar biasa terpancar dari dalam tubuh dewa langit kuno ini. Tidak lama kemudian, matahari yang berwarna merah keemasan kembali muncul di belakang punggungnya. Hal itu langsung memancarkan gelombang api yang sangat mengerikan dan menghantam pertahanan yang telah dibuat oleh King Yuan dan juga beberapa malaikat. Meskipun pertahanan ini sendiri sangatlah kuat, tapi fluktuasinya masih menyebar dan beberapa orang dengan pikiran yang lemah, mereka langsung pingsan. Bahkan sekarang wajah King Yuan sendiri menjadi tampak pucat. Kobaran api yang berwarna merah keemasan itu pun menyinari setiap sudut dari pegunungan Tian Yuan dan seolah-olah menjadikan seluruh tempat ini seperti tempat eksekusi yang sesungguhnya. Beberapa malaikat agung langsung mendukung tubuh King Yuan secara bersamaan. Lalu mereka mengatakan, yang mulia, api suci yang memiliki keilahian itu cukup mengabaikan pertahanan yang telah kita buat, dan kita saat ini mungkin tidak akan pernah bisa bertahan lebih lama. King Yuan kemudian berkata, jika begitu aku akan gunakan berkat malaikat, keluarlah dan munculkan serangan kutukan. King Yuan pun mulai membentuk sebuah segel tertentu dan dia mulai membaca mantra-mantra malaikat kuno. Sayapnya yang berjumlah 12 itu langsung mengepak dan kemudian kekuatan berkat malaikat memancar ke seluruh tubuh semua orang di dalam tempat ini. Mendapatkan berkat malaikat King Yuan akhirnya mengurangi tekanan di dalam tubuh masing-masing, bahkan juga meningkatkan kekuatan serang dan juga pertahanan. Soyen melihat pada Raja Naga Emas dan juga Xiao Tianming sambil berkata, untuk sementara mohon dua senior menjaga Sun Er dan juga yang lainnya, sementara aku akan melawan makhluk raksasa itu. Setelah berkata seperti ini, Soyen pun mendekat pada Dewa Langit kuno sambil melambaikan tangannya, dan kemudian sebuah kuali telah muncul di telapak tangan dari Soyen. Kali ini kemunculan dari kuali itu langsung memberikan fluktuasi yang sangat mengguncang. Bisa merasakan hal seperti itu membuat Raja Naga Emas tiba-tiba saja menggelengkan kepalanya tanpa daya sambil mengatakan, fluktuasi energi pada level ini telah mencapai ranah sihir sejati. Tingkat pertumbuhan dari bocah sialan ini sangat menakutkan. Bahkan aku sedikit malu. Dulu aku adalah gurunya dan sekarang dia bahkan lebih kuat dariku. Tiba-tiba saja 30 simbol suci yang berbeda dipancarkan dari dalam kuali Dewa Api, dan hanya kehilangan satu simbol suci, yaitu milik api mimpi buruk abadi yang pada saat itu tidak berhasil dipanggil oleh Soyen. Api suci yang satu ini telah dikendalikan oleh pemimpin pusat dunia manusia, yaitu Tian Yuanxi. Selain itu juga ada api suci peringkat pertama yang sangat misterius. Hanya dua api suci itu saja yang belum berhasil dikumpulkan oleh Soyen. Soyen yang sekarang bisa dikatakan sebagai kaisar api sejati. Tidak lama kemudian, pung! Gelombang energi tercipta dalam kehampaan. Simbol-simbol api suci yang sangat panas menyebar tanpa kendali, membuat seluruh pegunungan Tian Yuan bergetar dengan cara yang hebat. Di sisi lain, tubuh raksasa dari Dewa Langit kuno juga telah dipenuhi lingkaran kekuatan kuno yang seolah dia ingin menantang Soyen secara langsung. Dua pancaran cahaya yang cukup mengejutkan kini melintas di langit yang pada akhirnya tiar. Tabrakan pun tidak bisa dihindari. Di bawah tatapan mata banyak orang, situasi antara langit dan bumi berubah menjadi mencekam. Aura yang kuat terus menyebar kemana-mana dan seluruh dunia ini dipenuhi perubahan yang tidak terduga. Orang-orang dari aliansi api abadi yang telah dibawa oleh Soyen hanya bisa mengatakan, pemimpin Soyen pasti akan menang. Di tengah-tengah tatapan mata tegang semua orang, tubuh Soyen tiba-tiba saja kembali melesat ke arah langit dengan membawa kuali Dewa Api yang megah. Dia
segera berdiri di hadapan Dewa Langit kuno ini dan menatap raksasa itu dengan niat yang ganas. Saat ini, berbagai simbol api suci telah muncul di telapak tangan dari Soyen dan dia sudah siap meluncurkan serangan tiba-tiba. Tanpa ragu lagi, Soyen pun langsung melepaskan serangan itu yang kemudian diar. Berbagai ledakan kembali muncul dengan cara yang sangat memekakkan telinga. Pandangan dari ledakan-ledakan itu menjadi tidak terkendali untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat gelombang energi ledakan memudar, asap tebal yang telah menyelimuti langit juga menghilang secara perlahan. Namun, alis dari Soyen sekarang berkerut. Dia telah menambahkan kekuatan jiwa pada serangan simbol api suci, namun tampaknya tidak menimbulkan kerusakan apapun pada Dewa Langit kuno. Orang-orang ketika menyaksikan hal seperti ini mereka sangat kaget. Sementara Soyen hanya bisa mengatakan, apakah makhluk ini telah mencapai level dewa yang sebenarnya? Bahkan seranganku tidak mampu melukai tubuhnya. Melihat serangan Soyen telah gagal, King Yuan buru-buru melesat untuk menghampiri Soyen dan kemudian dia bertanya, "Kakak Soyen, sebenarnya apa yang telah terjadi?" Soyen belum sempat menjawab pertanyaan dari seorang King Yuan, tiba-tiba matahari merah emas di belakang punggung dari makhluk ini menyala dan kemudian bergetar dengan hebat, memunculkan fluktuasi energi yang cukup familiar. Kali ini, fluktuasi energi itu pun langsung berubah menjadi simbol-simbol api suci yang cukup mirip dengan yang dikeluarkan Soyen barusan. Melihat hal seperti itu membuat Soyen tiba-tiba saja berkata, sebenarnya makhluk ini benar-benar bisa meniru serangan orang lain. Makhluk ini memiliki tubuh ilahi yang sangat kuat. Dengan kekuatanku yang sekarang, sangat sulit untuk bisa melenyapkannya dengan satu pukulan. Soyen benar-benar tidak berdaya menghadapi Dewa Langit kuno. Xiao Tianming dan juga Raja Naga Emas muncul di samping Soyen dan kemudian dia mengatakan, serahkan saja makhluk ini pada kita berdua. Sementara kau harus segera mengejar bayangan hitam yang berada di belakang sana. Mungkin orang itu adalah kunci sebenarnya untuk bisa masuki bagian inti dari pusat dunia manusia. Mendengarkan ucapan dari Xiao Tianming dan juga Raja Naga Emas membuat Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya, dia pun melesat dengan sangat cepat untuk menuju ke tempat dari sosok bayangan hitam. Sementara, serangan dari simbol-simbol api suci kali ini dilawan oleh Xiao Tianming dan juga Raja Naga Emas. Sosok bayangan hitam cukup terkejut ketika dia menyaksikan Soyen menuju ke arahnya. Dan kemudian, dia pun mulai mencibir, dasar bocah sialan ini. Jika saja pemimpin pusat dunia manusia tidak memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, bagaimana bisa dia membuat orang sepertimu terus tumbuh sampai memiliki kekuatan yang mengerikan seperti sekarang? Rasakanlah kekuatan serang ini. Dalam sekejap saja, sosok bayangan hitam itu pun melambaikan telapak tangannya. Energi yang luar biasa terpancar di dalam tubuhnya dan kemudian melesat ke arah Soyen, berubah menjadi telapak tangan raksasa yang sangat menakutkan. Menyaksikan hal seperti itu, pemimpin pavilion jalur bintang dan juga pemimpin Goa Es dan Salju hanya bisa berseru. Itu sebenarnya adalah telapak tangan pembunuh Tian Yuan. Dan itu merupakan salah satu teknik kekuatan penghancur yang setara dengan kemampuan bertarung tingkat dewa. Secara otomatis, serangan seperti ini hanya bisa digunakan oleh pemimpin pusat dunia manusia. Namun, bayangan hitam itu sekarang juga mampu menggunakan teknik milik Tian Yuan tersebut. Dengan kemunculan telapak tangan yang sangat menakutkan ini, berbagai tempat yang dilewatinya meledak dalam seketika. Bahkan, retakan-retakan besar juga telah muncul di langit. Ada rasa sesak dari gelombang yang terpancar dari dalamnya. Menghadapi serangan seperti ini, Soyen tidak terpengaruh sama sekali. Detik berikutnya dia mengangkat telapak tangannya, lalu diulurkan dengan lembut. Akhirnya, boom! Telapak tangan raksasa itu pun menghantam tubuh dari Soyen dengan keras. Namun, gelombang kejut sama sekali tidak ada. Dan detik berikutnya, di telapak tangan Soyen kali ini telah muncul sebuah energi yang berwarna hijau, lalu berubah menjadi bayangan naga kecil yang secara diam-diam merayap di telapak tangan dari Soyen, lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan menghisap telapak tangan raksasa yang telah menyentuh tubuh Soyen ini. Pada akhirnya, telapak tangan raksasa itu pun menghilang dalam seketika.
Menyaksikan adegan seperti itu membuat sosok bayangan hitam aneh hanya bisa berkata, Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Bahkan serangan sebesar itu tidak mampu mengguncang Xiaoyan. Sebuah perasaan yang tidak nyaman perlahan-lahan mulai merasuk ke dalam hatinya. Dan sosok bayangan hitam kali ini berpikir untuk kabur saja. Xiaoyan yang menyaksikan hal itu hanya tersenyum yang kemudian dia mengatakan, sebenarnya kau itu ingin kabur kemana? Tunjukkan dirimu yang asli. Kekuatan setengah dewa yang dahsyat telah muncul di telapak tangan dari Xiaoyan bersama dengan kekuatan tulang dewa naga serta kekuatan yang lainnya. Dia pun mulai melemparkan serangan ini pada kabut hitam yang telah menyelimuti sosok bayangan hitam. Hal itu mencoba untuk mengungkapkan identitas asli dari orang ini sepenuhnya. Namun, tepat ketika serangan Xiaoyan itu akan menembus kabut hitam, sebuah sengatan listrik dipancarkan dari dalamnya. Dan hal itu mengenai tubuh dari Xiaoyan, membuat Xiaoyan cukup terkejut untuk kali ini. Di saat yang sama, King Yuan telah muncul di samping dari Xiaoyan dan kemudian dia berkata, kekuatan malaikat Sheng Shui. Tanpa ragu lagi, mantra kuno kembali dibacakan oleh seorang King Yuan. Cahaya suci malaikat menyinari sosok bayangan hitam yang aneh dan kemudian sensasi terbakar dirasakan oleh orang itu. Tidak lama kemudian kabut-kabut hitam yang telah menyelimuti tubuhnya pun menghilang secara perlahan dan memperlihatkan wajah aslinya. Raja Naga Emas dan juga Xiao Tianming serta orang-orang kuat lainnya cukup kaget. Mereka secara serempak mengatakan, sebenarnya dia adalah manusia bayangan. Melihat manusia bayangan ini, wajah cantik dari seorang King Yuan berubah menjadi sangat serius. Dengan latar belakangnya di dalam kerajaan malaikat, tentu saja tidak sulit bagi dirinya untuk mengetahui informasi dari pusat dunia manusia serta berbagai turunan dari teknik tingkat dewa. Hal ini membuat King Yuan kemudian mengatakan, sepertinya pemimpin pusat dunia manusia telah mempraktekkan sebuah teknik latihan tingkat dewa tertinggi di dalam pusat dunia manusia ini yang bernama Xuan Yuan Tianju. Kekuatan dari seni tingkat dewa ini bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan teknik-teknik latihan dari 7 dunia, dan hal itu bahkan juga memiliki sifat misterius yang tidak terduga. Asal-usul bayangan hitam ini mungkin disebabkan oleh karakteristik teknik latihan tersebut. Jadi dengan kata lain, manusia bayangan ini muncul dari kekuatan Tian Yuanxi sendiri ketika dia mempraktekkan teknik tingkat dewa itu. Dan King Yuan merasa cukup sulit untuk bisa melenyapkan manusia bayangan ini. Sementara di kehampaan dari pegunungan Tian Yuan, api suci yang luas dan kekuatan iblis telah menyapu masuk. Xiaoyan menyadari tentang keseriusan dalam masalah kali ini. Semakin lama berlarut-larut, semakin tidak menguntungkan bagi dirinya. Xiaoyan langsung melangkah ke dalam kehampaan. Kekuatan mengalir di seluruh tubuhnya dan kemudian dia menatap bayangan hitam aneh ini. Lalu kabut hitam yang tidak berujung mulai muncul. Tampaknya ada semacam pergerakan yang besar. Sosok manusia bayangan tiba-tiba saja berkata sambil melihat Xiaoyan, tidak kusangka bahwa orang ini ternyata memiliki kekuatan setengah dewa dan juga telah melangkah ke alam dewa ganda. Tapi kenapa kekuatannya masih berada di level setengah dewa? Menurut apa yang diketahui manusia bayangan tersebut, jika seseorang telah mampu mengendalikan salah satu benda yang berhubungan dengan dewa, maka orang ini akan bisa mencapai level kekuatan dewa semu. Tapi kenapa Xiaoyan masih berada di kekuatan setengah dewa? Hal ini merupakan sesuatu yang masih menjadi pertanyaan di dalam benaknya. Xiaoyan hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, kali ini kau akan bertemu dengan ajalmu. Rasakanlah kekuatan transformasi Dewa Naga ke-8. Pemujaan Dewa Naga. Tidak lama kemudian, lingkaran cahaya emas dan juga lingkaran cahaya hijau yang cukup menyilaukan keluar secara bersama dari dalam tubuh Xiaoyan. Dan hal itu berubah menjadi 2 naga yang berwarna emas dan juga hijau. Kekuatan keilahian terpancar dari dalam naga tersebut. Hal itu telah menyebabkan seluruh dunia menjadi sunyi untuk saat ini. Menyaksikan pemandangan seperti itu, Raja Naga Emas yang sedang bertarung melawan Dewa Langit kuno tidak kuasa menahan senyuman sambil berkata, dasar bocah ini semakin membuatku penuh kejutan saja. Simbol-simbol naga
juga telah muncul di tubuh dari naga emas dan juga naga hijau. Bahkan kemunculan dari dua naga ini telah mengguncang seluruh langit, kemudian meraung dengan cara yang sangat mengerikan, berubah menjadi lingkaran riak energi yang langsung meluncur dengan sangat cepat untuk menghantam tubuh dari manusia bayangan. Menyaksikan serangan yang dahsyat dari seorang Xiaoyan membuat manusia bayangan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku benar-benar salah perhitungan tentang bocah ini." Kegilaan mulai muncul di mata dari manusia bayangan, dan kemudian dia pun berkata, "Xiaoyan, jangan kau merasa senang terlebih dahulu. Rasakanlah ledakan petir pemakan jiwa." Tidak lama kemudian, manusia bayangan di tubuhnya langsung membengkak. Hanya dalam hitungan detik saja, tiba-tiba dar, tubuhnya hancur lebur karena dia melakukan peledakan diri sendiri. Bahkan, ledakan dari dalam tubuhnya itu telah membuat kuil-kuil yang berada di atas puncak gunung pada saat ini hancur lebur. Serangan dua naga milik Xiaoyan juga tidak berdaya untuk menahan ledakan tersebut. Xiaoyan dengan penuh kebingungan, dia berkata, "Kenapa manusia bayangan ini meledakkan dirinya sendiri?" Di sisi lain, Dewa Langit kuno juga seperti merasakan sesuatu. Tiba-tiba saja dia menghindari Raja Naga Emas dan juga Xiao Tianming, lalu pergi menuju ke reruntuhan dari kuil-kuil yang berada di atas puncak gunung. Di dalam kemudian kabut hitam menyembur keluar dari dalam reruntuhan tersebut, dan seketika pancaran cahaya hitam menyerbu ke arah kelompok dari Xiaoyan. Mereka semuanya merasakan ketakutan yang tidak terlukiskan di dalam hati masing-masing ketika menyaksikan kabut hitam yang sangat aneh ini. Di mana kabut hitam itu lewat, maka berbagai hal akan hancur. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya dan kemudian dia mengatakan, "Sepertinya Tian Yuanxi sudah mempersiapkan hal ini dengan baik." Raja Naga Emas dan juga Xiao Tianming meraung dengan keras, "Keluarkan kekuatan kalian semuanya dan hancurkan kabut hitam itu." Tanpa ragu lagi mereka semuanya menyatukan kekuatan yang kemudian mulai menghancurkan kabut hitam secara perlahan. Sementara Xiaoyan dengan menggunakan kekuatan jiwanya, dia telah memata-matai misteri yang berada di balik kabut hitam ini. Hanya saja Xiaoyan masih cukup khawatir dengan sosok yang bersembunyi di dalam kabut hitam. Pandangan mata Xiaoyan melihat Raja Naga Emas dan juga Xiao Tianming sambil berkata, "Apakah kalian mampu menahan kabut hitam ini untuk sementara?" Raja Naga Emas dan juga Xiao Tianming segera menjawabnya, "Tenang saja, serahkan hal ini pada kita berdua dan juga yang lainnya." Xiaoyan kemudian menimpali, "Jika begitu, aku akan menerobos kabut hitam untuk mencari orang itu." Baru saja Xiaoyan akan bergerak, tiba-tiba King Yuan segera berteriak, "Kakak Xiaoyan, aku akan ikut bersama dengan dirimu." Xiaoyan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian mereka berdua langsung terjun menuju kedalaman dari pegunungan Tian Yuan untuk menemukan sosok dari Tian Yuanxi, dan mungkin di dalam tempat itu akan terjadi pertempuran yang sesungguhnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan berhasil menemukan keberadaan dari Tian Yuanxi dan mengalahkan orang tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.